guys, so welcome back to my YouTube channel, Diary of Tibay. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, gue tuh masih penasaran aja sama hubungan gue dengan pacar baru gue kali ya, gue bilangnya. Dengan seseorang, dia adalah senior gue di kampus gue, namanya Bayu. Oke. Ini sudah beberapa kali gue tarotin dia, udah berapa kali ya, yang jelas sih udah seinget gue udah 3 kali gue. Kalau untuk narotin sih totally lebih dari 3 kali ya, tapi kalau untuk yang gue jadikan vlog terus gue upload di YouTube channel gue itu lebih dari ini, udah 3 kali, which is kalau ini gue upload lagi, which is ini akan jadi uploadan keempat. Gue masih penasaran aja sih hubungan gue sama si Bayu ini gimana. Di sini kenapa gue upload, kenapa gue post, kenapa gue vlog, gue bikin vlognya jadi gini. Oke, gue kasih backgroundnya dulu ya. Jadi gue memang sama Bayu tuh udah lama gak ketemu, setelah 20 tahun lost contact. Akhirnya kita kontak lagi. Tapi sebelum gue kontak sama Bayu itu, sebelum gue sebelum gue kontak sama Bayu itulah, gue tuh sebenarnya sebelumnya tuh punya complicated relationship sama seorang pilot, which is dia adalah teman SMP gue, namanya Chandra. Jadi gue juga kasusnya sama Chandra juga udah lama lost contact. Setelah hampir 20 tahun, 25 tahun, pokoknya dia lebih dari 20 tahun deh gue lost contact. Di 2013 gue kontak lagi sama si Chandra lewat sahabatnya Chandra. Jadi sahabatnya Chandra nge-DM gue di Facebook. Awalnya ngobrol-ngobrol, nanya, ya basa-basi lah, nanya kabar gue, and then ujungnya dia mempromosikan Chandra ke gue. Oke. Nah, ternyata gue nangkepnya adalah si Chandra ini suka sama gue tapi nggak berani deketin. Jadi dia ngirim sahabatnya untuk ngebuka jalan gitu dengan dia gitu, dia dan gue gitu. Sebenarnya gue sama Chandra sih sudah temenan di FB itu sekitar 2010, tapi memang dia nggak pernah komen ataupun nge-like foto ataupun status gue di FB. Tapi kayaknya dia mungkin karena gue sering nyapa di FB ya, sering post status atau foto, mungkin itu mencuri perhatian dia. Dan akhirnya tiba-tiba gue nggak tahu sih si Chandra itu mulai memperhatikan FB gue tuh sejak kapan. Tapi yang jelas 2013 saat gue kerja di salah satu international school di daerah Bintaro, itu tiba-tiba sahabatnya itu nge-DM gue. Dan akhirnya gue dan Chandra waktu itu tukeran nomor, kita sempat chatting. Tapi ya itu, Chandra gue ajak ketemu nggak mau, gue ngajak video call juga nggak mau, alasannya nggak pede, alasannya malu. Padahal video call doang loh, sebagai teman lama dia nggak mau, dia nggak pede katanya. Padahal dia pilot, dia ganteng, sementara gue kan ya orang biasa lah, gue bukan pilot, bukan pramugari, tapi ya dia nggak mau gitu, dia nggak pede. Kan lucu ya, pilot ganteng gue ajakin video call, gue ajakin telepon biasa aja deh, telepon WhatsApp, voice call, nggak video call, dia juga nggak mau, alasannya nggak pede. Agak aneh sih sama nih orang nih. Akhirnya gue sempat menyatakan cinta sih setelah 1 tahun gue ngobrol sama dia di chatting, menyatakan cinta. Tapi dia gantungin gue, antara dia tidak menjawab iya, tapi dia juga nggak nolak gue. Akhirnya gue mencoba untuk menunggu beberapa saat, mau lihat ada progres atau nggak dari hubungan kita, tapi ternyata nggak ada progres, stuck. Akhirnya gue dari situ mulailah gue membuka hati gue untuk orang lain, dan akhirnya gue sempet pacaran dengan beberapa orang. Dan lucunya setiap kali gue pacaran sama cowok lain, Chandra itu ngediemin gue. Tapi kan sejauh itu kan gue sempet pacarannya sama 2014-2015 itu gue pacaran sama 2014 itu gue pacaran sama 2015 awal tuh, pertengahan tuh gue pacaran sama cowok-cowok via cyber. Dia si Chandra itu sempat ngediemin gue, tapi setiap pas gue putus sama pacar cyber gue, dia ngobrol lagi sama gue. Nah, di 2015 menuju pertengahan di September tuh keterima di salah satu perusahaan Jerman forwarding, gue nggak usah sebut namanya. Di hari pertama gue kerja di situ, ada satu manajer
suka sama gue, dia sudah mencuri perhatian gue, caper ini manajer bule, dia orang Jerman asli. Nah akhirnya gue dekat sama dia, dan Chandra pun tahu kedekatan gue dengan cowok itu namanya Christoph. Dan Chandra dari situlah Chandra tuh mulai ngediemin gue total sejak 2016 awal kalau nggak salah, sampai detik ini, which is like udah 4 tahun Chandra ngediemin gue total. Si pilot ini yang teman SMP gue ini ngediemin gue total. Nah kenapa? Sebenarnya ini pertanyaan reading antara ini sebenarnya buat Bayu. Pertanyaannya pun juga gimana hubungan gue ke depannya dengan Bayu, gimana nasib hubungan gue ke depannya dengan Bayu. Tapi lucunya setelah gue buka kartu-kartunya, gue ngelihat ada beberapa energinya Chandra masuk ke kartu ini. Makanya di awal ini, di opening nih, gue ngasih tahu ininya, kronologisnya yang membuat gue punya complicated relationship dengan Chandra, dan kenapa akhirnya endingnya kenapa malah ujungnya gue dekatnya sama orang lain, sama si Bayu. Ya itulah karena kelakuan Chandra itu yang gak jelas, dan no wonder kenapa energinya Chandra masuk ke sini. Dan ini yang membuat gue agak sedikit bingung ya, bukan bingung sih, makanya agak merasa weird gitu loh. Oke, kita mulai aja ya untuk ininya, readingannya. Ini gue keluar pas gue kocok tadi ada kartu King of Swords keluar, Knight of Wands keluar, King of Swords. Ini juga ada kartu Justice. Ini ada kartu Seven of Wands dan Queen of Swords. Oke, nih nyambungnya di sini nih. Sword itu kan namanya air atau udara. Air itu zodiak yang merepresentasi elemen air atau udara itu adalah zodiak Gemini, Aquarius dan Libra. Gue sendiri adalah zodiaknya Gemini, which is ini Queen ya. Queen of Swords ini gue. Karena ini Queen kan berarti cewek. Sword elemen udara tuh yang masuk ke dalam zodiak yang masuk ke dalam elemen udara adalah salah satunya Gemini, which is itu zodiak gue ya. Dan ini adalah King of Swords, which is zodiaknya Chandra. Chandra kan zodiaknya Aquarius. Sword ini kan juga masuknya ke elemen udara. Dan elemen udara itu zodiak yang masuk ke dalam elemen udara. Zodiak yang masuk ke dalam elemen udara adalah Libra, Gemini dan Aquarius. Chandra Aquarius, dan di sini ada King. King adalah laki-laki pastinya, pegang sword, King of Sword berarti zodiaknya kan udara, berarti ya elemennya adalah kan tadi kan Libra, Aquarius dan Gemini. Sementara si Chandra adalah elemennya zodiaknya adalah Aquarius, nyambung. Kita sebenarnya di sini adalah sebenarnya sepasang suami istri apa ya, itu sepasang kekasih lah, sejoli. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Wands itu elemennya adalah api. Yang masuk ke dalam elemen api itu zodiak Aries, Leo dan Sagittarius. Kebetulan Chandra sendiri moonnya, dia kan sunnya itu adalah Aquarius, si Chandra. Moonnya itu dia adalah Aries. Nyambung. Ini energinya Chandra. Jelas ini energi Chandra. Ini energi yang King of Swords ini energi Chandra. Knight of Wands ini energi Chandra. Ini bukan energi Bayu. Gue ngebuka kartu ya. Ini jelas bukan energinya Bayu. Karena sunnya Bayu itu Pisces, moonnya Bayu itu adalah Taurus. Pisces itu masuknya ke elemen water atau air. Sementara Taurus itu masuknya ke elemen tanah. Jadi jelas ini bukan energi Bayu. Ini lebih ke energi Chandra. Gue agak bingung sih. Gue nanya Bayu kenapa keluar malah Chandra gitu kan. Terus oke. Ini Knight of Wands. Di sini gambarnya adalah seorang kesatria sedang berkuda dan dia pegang tongkat. Kudanya ini lagi kencang ya. Tuh kelihatan kan dari bentuk kudanya, dia lagi lari kencang. Gue kan nanya gimana di readingan tarot ini, pertanyaan gue adalah gimana nasib kelanjutan hubungan gue sama Bayu ke depannya. Tapi kenapa Chandra yang keluar?
Ini berarti ini si Chandra ini. Knight of Wands ini adalah Chandra. Dia datang ke gue dengan rushing atau dengan terburu-buru. Entah mau apa ya, mungkin apa dia pengen ngebajak gue dari Bayu, gue nggak tahu. Tapi yang based on kartu sih begitu ya, bacaannya ya. Karena kan jelas ini kesatria ini sedang berkuda dan kudanya lagi lari kencang. Lihat aja tuh posisi kudanya kan lagi lari kencang kan, which is like in a rush atau terburu-buru gitu kan. Nah, oke. Di sini ada justice. Justice berarti adalah keadilan. Gue nggak tahu keadilan di sini maksudnya apa. Mungkin juga yang jelas keadilan itu terjadi apabila terjadi suatu kezoliman, maka keadilan itu akan berbicara. In the end tuh keadilan itu akan berbicara kepada orang yang terzolimi. Dalam kasus hubungan gue dengan Chandra dan Bayu, yang terzolimi di sini adalah gue. Tapi bukan Bayu yang menzolimi gue, tapi melainkan Chandra yang menzolimi gue. Karena kenapa? Yang membuat hubungan gue gantung kan adalah si Chandra, bukan si Bayu. Bayu sama gue sih baik-baik aja gitu kan. Tapi kan Chandra yang dari awal membuat hubungan yang harusnya simple, sifatnya simple, tapi dia membuat complicated dengan ya ketidakjelasan sikapnya dia, ya kan. So, which is ini terjadi, justice ini terjadi. Karena memang sudah takdir ya harus terjadi. Karena memang gue di sini terzolimin loh sama Chandra gitu kan. Dia ngegantung gue loh. Ngegantung orang tuh bukan suatu hal yang terpuji ya. Maksudnya dalam arti gini, sekarang gini, kalau lo mau ya lo kejar, lo dapetin, lo usaha untuk dapetin. Tapi kalau lo nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Lo tolak juga nggak apa-apa, kan bisa tolak. Kalau memang nggak tega tolak secara langsung, kan bisa tolak secara halus atau jadi berteman juga nggak apa-apa. Padahal gue udah bilang sama dia, kalau emang lo memang cuma anggap gue teman ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman yang jelas aja kelakuan lu gitu loh. Tapi ya dia pasti begitu-begitu ya, GJ alias gak jelas. Nah, akhirnya nanti si Chandra akan diganjar dengan justice ini. Gue nggak tahu bentuk ganjarannya seperti apa yang Chandra akan dapatkan, tapi dia akan diganjar sama justice ini. Ini kartu kedua ya. Oh ini enggak. Ini kan tadi yang keluar nih. Ini gini, pas gue tadi shuffle, kartu pertama keluarnya 2, jadi terpaksa gue ambil 2. Kartu kedua nih harusnya keluarnya 1, tapi karena yang keluar jumpingnya 2, ya udah gue ambil 2. Ini ya, ini sudah gue artikan ya. Nah ini ketiga, kartu ketiga ini kebetulan 1 keluarnya. Ini 7 of Wands. 7 of Wands kelihatan dong sini, orang lagi pegang tongkat. Sementara ini ada tongkat-tongkat lain yang berusaha nyerang dia, tapi dia berjuang sendiri untuk ngadepin tongkat-tongkat yang menyerang dia. Nah, ini jelas ini adalah gue struggling sendiri ngadepin masalah Chandra, Bayu, whatever. Itu gue struggling sendiri. Ya. Karena di sini kan kondisinya yang merasa bukan gue playing victim sih, tapi kan di sini kondisinya adalah memang gue victim gitu kan. Karena ya itu sikap ketidakjelasan si Chandra membuat gue jadi korban di sini kan. Nah, nih, di sini gue battling sendiri, gitu kan. Ya battling lah, karena dia nggak jelas, si Chandra nggak jelas. Akhirnya kan gue cari cowok lain. Nah, dengan cari cowok lain ternyata cowok yang gue dapetin bukan orang baik gitu kan. Sebelum gue ketemu Bayu, gue ketemu dengan beberapa asshole atau bajingan, ya, which is berhubungan dengan bajingan itu merupakan suatu battle tersendiri, merupakan suatu struggle sendiri gitu, bentuk struggle sendiri gitu, which is gue yang struggling, ya kan, karena ketemu bajingan nih yang terjadi sama gue karena ketidakjelasan Chandra. Coba kalau Chandra jelas dia suka, dia tembak gue, dia nyatakan cinta, dia jadiin gue pacarnya, dia kasih label bahwa gue adalah pacarnya dia, gue nggak mungkin cari cowok lain. Dan gue gak akan mungkin berurusan dengan bajingan-bajingan yang ada. Nah, tapi karena sini Chandra, karena si Chandra sikapnya gak jelas, jadilah membuat gue harus bertemu dengan beberapa bajingan. I have to kiss the frog, I have to kiss a lot of frog before I met my friends, gitu loh. Nah, membuat gue struggling kan. Kenapa adanya justice di sini? Ini terjawab ya. Justice di sini terjadi karena Chandra membuat gue di posisi ini. Di posisi gue harus menghadapi battle. Gue struggle.
ngadepin bajingan-bajingan yang ada. Karena ketidakjelasan sikapnya Chandra. Oke, jelas ya. Ini ada hubungannya kartu Seven of Wands dengan kartu Justice. Ini ada hubungannya. Kenapa nih Justice keluar? Ya ini. Karena si Chandra mengakibatkan gue harus struggling sendiri ngadepin suatu battle. Nah sebenarnya gue sama Chandra sih sebenarnya kalau bisa dibilang tuh jodoh, karena dia adalah King of Sword, gue ada Queen of Sword, jodoh sebenarnya, sepasang. Tapi kayak balik lagi karena sikapnya Chandra tidak jelas, akhirnya membuat gue harus struggling kenalan dengan pacaran dengan bajingan-bajingan, beberapa bajingan. Jadi ya akhirnya si Chandra Justice terjadi. Chandra mendapatkan istilahnya, gue mendapatkan keadilan itu akhirnya. Karena gue di sini kan seperti gue bilang tadi, gue adalah korban karena ketidakjelasan sikapnya Chandra, membuat gue akhirnya harus mengalami battle sendiri, ketemu sama bajingan-bajingan. Dan justice seperti apa? Akhirnya Chandra nanti yang akan datang ngejar gue karena dia takut gue diambil Bayu. Nah, itu permasalahannya. Oke. Sini ada kartu Queen of Pentacles. Kebetulan Pentacles itu kan elemen tanah. Zodiak yang berelemen tanah itu adalah Capricorn, Taurus, satu lagi apa ya? Virgo. Nah, dan ini adalah Queen, kan Queen berarti cewek ya, berarti which is gue. Sementara moonnya gue adalah, kan sun gue adalah Gemini, moonnya gue adalah Capricorn. Masuklah ke zodiak ke elemen tanah ini. Queen of Pentacles ini adalah seorang ratu yang memang dia punya kekuasaan, dia punya uang, dan dia cukup kalem menghadapi semua situasi. Well, iya, gue so far sih menghadapi semua situasi battle kayak gini ya, well, ya agak ya Pak, ada reaksinya juga sih, ada kesel-keselnya, ada marahnya, ada sedih-sedihnya, tapi ya hitungannya gue kalem sih, bukan yang tipikal sedih-sedih brutal gitu, nggak gitu, nggak bikin masalah gue, nggak sampai gue lari ke drugs atau apa. Nah gue tipikal orang yang kalem sini. Tapi Pentacles ini juga kan gue bilang tadi elemennya tanah kan, sementara zodiak yang masuk ke elemen tanah adalah Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bayu itunya adalah elemennya tanah, moonnya dia adalah Taurus. Nah masuk juga ke sini. Masalah ini Queen atau King nggak masalah. Ini hanya Queen itu hanya representasi gender aja. Tidak harus, bukan berarti ini kartunya Queen terus lantas orang ini maksud adalah perempuan. Tidak harus kayak gitu juga gitu loh. Ini gue bisa Bayu ya, karena kita berdua punya elemen tanah di moon sign-nya kita gitu. Nah oke. Jelas nih Chandra ya, ini Chandra, ini battle-nya gue. Ini 4 kartu ini adalah berhubungan sama Chandra. Ini battle-nya gue, dan ini adalah Bayu. Bayu memang kalau secara sikap memang dia kalem banget, sesuai sama Queen of Pentacles ini, sifatnya kalem. Nah di sini adalah Four of Cups. Kartu yang kelima keluar adalah Four of Cups. Four of Cups itu adalah gini, satu orang lagi tidur di bawah pohon, sementara ada gelas atau piala yang menghampiri dia, tapi karena dia tidur, dia ignore lah si piala ini, dia ignore lah si rezeki ini, si gelas ini gitu. Which is ini kayaknya bukan Bayu deh, ini kayak lebih ke Chandra ini. Tuh kan, makanya kenapa gue bikin vlog ini, karena ada sesuatu yang janggal gitu loh. Kalau sesuatu tidak janggal, gue tidak akan bikin vlog ini. Kenapa gue bilang janggal? Gue nanyanya tentang Bayu, readingan tarot ini, tapi kenapa yang keluar kartunya Chandra semua? Tuh. Oke. Intinya sih gitu ya. Ini adalah representasi, Four of Cups adalah representasi ketidakjelasan sikapnya Chandra. Karena dia tidak jelas, karena dia ignore kesempatan yang gue kasih, akhirnya membuat gue harus battling, gue harus menghadapi suatu battle. Setelah jauh dari Chandra, gue mencoba untuk mencari jodoh, dan ternyata cowok-cowok yang deketin gue saat itu adalah bajingan-bajingan nih sebelum ketemu Bayu ya. Sehingga ya tahu sendiri kalau ketemu bajingan kan nggak enak ya.
pasti ya kita patah hati, nangis, sedih, sakit hati, segala macam kan. Nah, ini gara-gara ketidak, jadi nyambungin ke sini. Gara-gara ketidakjelasan sikapnya Chandra, Four of Cups di sini membuat gue harus battling, struggling menghadapi cowok-cowok selanjutnya yang memang bajingan. Dan akhirnya Chandra, akhirnya gue mendapatkan justice karena gue terzolimi di sini, gue mendapatkan keadilan. Dan akhirnya situasinya berbalik, Chandra balik ngejar gue. Dan nanti kalau memang dia ngejar gue, jadinya kalau kita jadi ya kita menikah, kita jadi sepasang suami istri. Ini nggak ada nyambung sama Bayu sih. Kenapa jadi kartunya Chandra semua ya? Oke. Chandra, balik lagi ke Chandra ya. Ini energi Chandra di sini semua masuk, men, anjir. Nih, ini energi Chandra. Oke. Nih. Bukan energi Chandra. Sorry, ini energi Bayu. Ini adalah Knight of Cups. Cups itu represent water sign atau elemen air. Which is zodiak yang masuk water sign itu Pisces, Scorpio, and Cancer. Sementara zodiaknya Bayu adalah Pisces. Masuklah dia ke elemen water sign. Knight of Cups. Bayu datang menawarkan cinta sama gue. Ya kan, ini kan gambar kesatria naik kuda. Dia bawa cups atau cangkir atau piala. Cups itu represent menggambarkan hati, perasaan. Dan pria kesatria berkuda ini datang karena kudanya juga dalam kondisi jalan, tapi bukan lari ya. Kalau ini kan yang Wands ini lari kudanya. Kalau ini yang Cups ini, Knight of Cups ini, kudanya jalannya santai. Tapi Bayu emang deketin gue slowly but sure. Dia menawarkan cinta sama gue. Akhirnya. Oke. Coba di sini jeleknya ada death. Death di sini adalah suatu hal atau suatu hubungan yang berakhir tapi tidak untuk permanen. Berakhirnya itu sifatnya temporer, which is bertemporer dan sifatnya bertransformasi. Kemungkinan gue sama Bayu putus karena gue dihijack sama Chandra. Nah, masalahnya bertransformasi di sini tuh gimana? Bisa aja gue putus sementara dengan Bayu dan akhirnya nanti balik sama Bayu, atau bisa juga gue putus sama Bayu dan akhirnya gue deketnya sama Chandra, nikahnya sama Chandra. Karena kan di sini ada sepasang sejoli, King of Sword and Queen of Sword, which is King of Sword adalah Aquarius, karena ini Chandra kan represent laki, sementara Queen of Sword ini adalah Gemini, which is tuh gue. Kan di sini ada sesuatu hubungan yang harus diakhiri. Gue nggak tahu nih hubungan siapa, mungkin hubungan gue sama Bayu. Feeling gue sih hubungan gue sama Bayu berakhir ya. Chandra ngajak gue. Cuman di sini tetap ada tricky feeling. Five of Sword ini adalah seseorang yang sifatnya tricky. Ini kan dia tricky dan serakah. Ini ada 5 pedang. Dia ingin mengambil kelima pedangnya, tapi dia tidak mampu memegang 5 pedang itu. Dia hanya mampu memegang 3 pedang, sementara 2 pedang itu terjatuh. Dan orang ini represent orang yang tricky, serakah, greedy, segala macam lah. Pokoknya sifatnya sneaky gitu ya, sifatnya jelek-jelek lah. Which is itu Chandra ya. Sorry to say, Chan, if you watch this video, I'm really really sorry to say that you are tricky with all the things that you try to hide from me, from all your secrets that you try to hide from me. It means you are sneaky and tricky. Sorry to say, I'm just trying to say the fact. Gue hanya berbicara sesuai fakta yang ada. Oke, nah lagi-lagi di sini adalah energinya Chandra, the Emperor. Chandra itu sunnya kan Aquarius, moonnya itu adalah Aries. The Emperor represent zodiak Aries. Sih. Ini sebenarnya nih gue nanya soal Bayu, tapi kenapa keluarnya malah si Chandra kan? Ini
Chandra kayak mau hijack gue. Mana? Kita lihat aja nanti gimana ujungnya. Di sini ada Knight of Pentacles. Pentacles lagi kan, elemen tanah lagi kan, which is elemen tanah kan tadi gue bilang zodiaknya Capricorn, Taurus sama Virgo, dan Bayu moonnya dia adalah tanah, elemen tanah, karena moonnya dia adalah Taurus. So nih Bayu dia datang sih ke gue tapi agak slow karena ini dia adalah kesatria. Knight of Pentacles adalah kesatria berkuda, tapi ya dan kudanya tuh jalannya pelan-pelan ya, slow banget dibanding Knight of Cups. Knight of Cups ini kan kudanya lagi jalan. Ini Knight of Wands kudanya lagi lari. Ini Knight of Pentacles kudanya ya menang baik gitu loh. Intinya slow energinya. Ya akhirnya ditikung lah gue sama si Chandra, kayak sih gitu. Dan kartu terakhir yang keluar adalah, tadi kan gue buka kartu 5, 3, 1. Nah kalau misalnya ini kan ada 2 kartu nih, 2 kartu, padahal ini sebenarnya harusnya 5 ya. Ini berarti kalau gue ambil 2 kartu, lebih dari 1 kartu, ya berarti itu kartu yang jumping memang lebih dari 1. Jadi gue ambil sebagai gue ambil kedua-duanya sebagai 1 kartu gitu loh. Oke. Karena kalau di jumping berarti artinya memang harus dibaca, harus dikeluarkan, harus dibaca. Kartu terakhir adalah Six of Cups. Six of Cups ini adalah orang dari masa lalu. Yes, Chandra dan Bayu emang orang dari masa lalu gue. Chandra kan teman SMP gue, Bayu teman kuliah gue. Iya kan. Tapi kayaknya ini Six of Cups ini adalah orang masa lalu, dan ini kayaknya energinya lebih ke Chandra ini. Karena di sini kan banyak banget energinya Chandra. Ada Emperor, ada Knight of Wands, ada King of Sword. Ya, energi Chandra semua nih. Energi Bayu di sini cuma sedikit. Terus ada Six of Cups, so definitely Chandra. Bottom of the decknya dari Tarot Rider gue adalah Eight of Wands. Eight of Wands artinya adalah communication. Wands lagi kan berarti represent elemen api. Elemen api yang masuk ke elemen api adalah Aries. Zodiaknya itu adalah Aries, Sagittarius dan Aries, Sagittarius dan Leo. Sementara balik lagi, moonnya Chandra adalah Aries. Sih, ini energi Chandra semua nih masuknya. Eight of Wands itu artinya akan ada komunikasi yang datang kepada gue. Komunikasi dari siapa? Jelas dari Chandra. Kenapa? Karena Chandra pilot itu udah ngeblok gue selama 4 tahun. Sementara Bayu so far sih dia nggak ngeblok gue. Kita mesti ngobrol sampai detik ini gitu loh. Oke, ini udah selesai ya. Tarot terakhir udah selesai. Kita masuk ke Oracle Romance Angel Oracle Card. Karena ini ada hubungannya sama perasaan atau cinta, jadi harus pakai Romance Angel Oracle Card. Namanya juga romance ya kan, which is kalau romance kan ada hubungannya dengan cinta-cintaan, gengs. Oke. Di sini ada tulisan forgiving and learning. See, kalau kita bicara Bayu, apa yang harus dimaafkan dan apa yang harus dipelajari, gue sama Bayu nggak ada masalah loh. Yang ada masalah kan gue sama Chandra. Nah di sini diminta forgiving and learning. Ya berarti kan gue harus forgiving, harus memaafkan Chandra kan. Di sini dibilang, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Love yang di sini dimaksud tuh love buat siapa? Love dari siapa? Bayu atau Chandra? Feeling gue sih dari Chandra, bukan dari Bayu. Jadi gini, kan dibilang kan, as you release and heal the past, saat gue melepas masa lalu dan menyembuhkan diri dari masa lalu yang tidak enak, maka gue akan mendapatkan pengalaman cinta yang lebih wow, yang lebih baik di masa sekarang. Ini kan bukan berarti harus dengan Bayu, karena nggak ada yang harus dimaafkan dari Bayu. Chandra ini, gue harus bisa memaafkan Chandra. Makanya gue harus bisa ngerilis sakit hati gue terhadap Chandra, dan gue harus bisa menyembuhkan diri gue dari sakit hati gue itu gara-gara kelakuan Chandra. Makanya gue akan bisa merasakan cinta yang sesungguhnya bersama Chandra, bukan bersama Bayu. Oh my god, ini lebih gila lagi sih, ada wedding, Bo. Gue nggak
tahu ini wedding sama siapa. Mungkin nggak tahu kenapa feeling gue sama Chandra ini weddingnya, bukan sama Bayu. Karena kan di sini ada kartu death, putus. Gue putus sama siapa? Pasti putus sama Bayu lah, bukan putus sama Chandra. Orang Chandra kan orang dari masa lalu, dia kan sekarang kondisinya kan lagi ngeblok gue nih, lagi ada block communication antara gue sama Chandra, ya kan? Berarti death ini kan adalah suatu kematian, sesuatu yang berakhir, lalu akan bertransformasi. Nah, jelas hubungan gue sama Bayu jelas hubungan gue sama Chandra yang nggak mungkin berakhir. Emang sedang stuck, emang sedang pause, emang setengah berakhir hubungan gue sama Chandra. Yang masih on itu kan sebenarnya hubungan gue sama Bayu. Nah, karena masih on hubungan gue sama Bayu, berarti kartu death ini ya represent Bayu dong, bukan represent Chandra. Death, hubungan gue sama Bayu berakhir dan bertransformasi. Transformasinya berupa apa? Weddingnya sama siapa? Sama si Chandra lah, bukan sama si Bayu. Maaf ya Bayu ya, kamu lihat video ini, maaf banget, ini di luar skenario gue loh. Dibilang di sini this situation involves marriage. Yang jelas kalau involve marriage, Chandra statusnya dia udah memang dia pernah menikah tapi dia sudah bercerai. Bayu pun juga sama, statusnya sudah bercerai, ya kan? Jadi ya nggak mungkin gue berusaha sama orang yang statusnya masih menikah, karena gue bukan tipikal orang yang suka menjadi pelakor. Kalau di sini adalah wedding, ya artinya gue memang menikah sama Chandra sih feelingnya, bukan sama Bayu. Karena gue bisa di sini forgiving and learning, maka akan ada new love di sini nih. Ini kartu new love. Ini harusnya keluar 1, tapi ternyata keluar 2. Yang jumping 2, new love. A new person has stirred your romantic feeling. Dia harus juga orang baru. Bisa juga new love ini adalah datang dari orang lama, tapi perasaan love-nya itu perasaan yang baru. Jadi yang ditransformasi adalah perasaannya, bukan orangnya. Di sini ada kartu, pusing gue bacanya. Calling your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Sempet gue akuin, gue mau afirmasi, gue pengen menikah sama Dharma Chandra Perkasa. Gue sebutin nama panjangnya. Sempet gue mengafirmasikan itu. Kayaknya sih afirmasi gue kecapai, menikah kan. Calling your soulmate. My soulmate is Chandra. Bayu, ya gue nggak tahu ya dia soulmate gue atau bukan. Tapi ya jujur ya guys, kalau memang situasinya gue sama Bayu harus putus karena gue di hijack atau dibajak sama Chandra, jujur gue sedih karena Bayu nggak deserve untuk ditinggal. Bayu orangnya baik dan nggak neko-neko. Dia lebih baik daripada Chandra kalau gue boleh bilang. Kenapa? Karena Bayu itu tidak ada istilah jaim-jaiman. Dia open banget sama gue. Dia nggak pernah munafik. Dia selalu memberikan gue kesempatan untuk dekat sama dia. Which is like, kalau sampai gue tinggalin Bayu cuman gara-gara cowok lain, apalagi cowok itulah Chandra, I'm sorry, I'm really really sorry with him. Gue benar-benar merasa bersalah sih, guilty sama Bayu, karena ini gue harus ninggalin dia padahal dia sebenarnya baik. Tapi ya bagaimana, kalau bicara jodoh ya well, kita bisa bilang apa? Karena jujur gue emang istiqorohnya Chandra sama Bayu. Ternyata yang dapat karena gue muslim, makanya sebagai muslim saat kita dihadapkan pada pilihan, kita harus melakukan sholat malam bernama istiqoroh. Dan gue sudah istiqorohin Chandra dan Bayu, dan hasilnya petunjuk yang diberikan Allah dari mimpi, lewat mimpi itu adalah tentang Chandra. Nggak cuma mimpi, secara real juga ada sih, banyak kan real. Jadi apapun yang gue lihat, gue baca, gue dengar, itu pasti berhubungan sama Chandra. Either berhubungan dengan profesinya Chandra sebagai pilot, either berhubungan dengan maskapai tempat Chandra bekerja, atau either berhubungan dengan Chandranya sendiri. Jadi misalnya gue kenalan sama orang nih, ternyata orang itu namanya Chandra, misalnya kayak namanya Edi Chandra, pokoknya ada unsur nama Chandranya deh di nama orang itu. Atau gue kenalan sama orang, atau gue dikenalin sama temen gue sama temennya gitu. Jadi temen gue kenalin gue ke temennya, ternyata temen gue itu adalah
orangnya mirip secara fisik, mirip banget sama Chandra, sampai muka-mukanya mirip, which is like itu sih crazy banget ya. Dan itu sign kayak gitu, petunjuk kayak gitu, pertanda kayak gitu sering banget gue dapatkan selama sudah dari tahun, selama atau gue naruhin Chandra dari kapan sih, udah lama juga loh gue naruhin istiqornya Chandra tuh. Gue udah lama juga loh, dari tahun 2018 atau 2017, which is like 2 atau 3 tahun ini gue dikasih 2 atau 3 tahun ini gue dikasih pertanda yang berhubungan sama Chandra, either lewat mimpi ataupun secara real gitu kan. Yang real itu yang tadi gue bilang, gue ngeliat, gue baca, misalnya gue liat Instagram, atau gue ketemu orang, atau gue baca berita, atau baca postingan orang di sosmed, iya itu ada hubungannya sama Chandra. Either itu berhubungan sama profesinya Chandra, either itu berhubungan sama airline tempat Chandra bekerja, atau either itu berhubungan sama Chandranya sendiri, dengan nama dengan Chandra sendiri. Maksudnya entah orang itu punya nama, ada unsur nama Chandranya gitu, misalnya kayak Edi Chandra atau Christian Chandra gitu, atau Chandra Christian atau Brian Chandra gitu. Pokoknya ada unsur nama Chandranya, atau orang itu gue ketemu orang, atau gue papasan sama orang, atau gue dikenalin nama orang, ternyata mukanya mirip banget, muka dan fisiknya mirip banget Chandra gitu loh. Jadi memang gila sih, gue berarti emang bener dia jodoh gue. Gue nggak tahu sih, gue belum bisa bilang dia jodoh gue kalau gue memang belum menikah sama dia. Tapi setelah gue istiqorohin, ya itulah pertanda yang gue dapet gitu kan so far, berhubungan sama Chandra bukan dengan Bayu. Oke, baik lagi ya guys, kenapa gue sebenarnya sama Bayu itu bisa deket? Karena ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, memang ada. Bayu tuh menurut gue orangnya menarik, dan Bayu pun juga melihat gue sebagai pribadi yang menarik. Jadi sama-sama kita tuh satu sama lain tuh kita melihat bahwa kita tuh berdua sama-sama mempunyai attraction, sama-sama kita attracted one to another gitu. Oke. Terus di sini ada life, let your friends help you, ask for and accept support from others. Jujur, let your friend help you, ini lebih ke, kalau ke Chandra bisa, ke Bayu juga bisa. Karena gini, perantara gue sama Bayu adalah teman sekampus gue, satu angkatan, namanya Aib. Sementara kan Bayu adalah senior gue. Sebenarnya gue setelah gue lulus dari kuliah itu gue udah nggak pernah lagi kontak sama Bayu, udah totally lost kontak sama Bayu. Dan ternyata Aib masih punya kontaknya Bayu, dan masih sering ketemu Bayu, masih sering chatting sama Bayu. Dan ya akhirnya ya gue bisa kontak lagi sama Bayu gara-gara Aib kan. Bener, let your friend help you, he helps me, Aib helps me to connected with Bayu lagi setelah 20 tahun lost contact. Chandra juga begitu. 2013 gue bisa kontak lagi sama Chandra karena perantara kita adalah Uja, sahabatnya Chandra. Capek gue sumpah nih, energinya berat banget. Nah, penyambung gue, perantara gue sama Chandra ya itu adalah Uja, sahabatnya Chandra. Sebenarnya kan nyambung kan, let your friend help you. Pusing gue. Oke guys, bottom of the deck, Angel Oracle, Angel Romance cardnya ini adalah past life relationship. You have known each other before. Ini gue nggak tahu ya, ini antara gue sama Bayu atau gue sama Chandra nih. Gue punya past life relationship. Jadi punya relationship di kehidupan masa lalu. Jujur gue bukan orang yang percaya reinkarnasi sih. Dan di agama gue sebagai agama Islam memang tidak percaya dengan reinkarnasi, tapi ya kartunya mengatakan seperti itu. So kenapa gue buat vlog ini? Sebenarnya vlog sih kalau gue bilang spesial ya, exceptional, pengecualian. Kenapa sampai gue buat? Karena terjadi pengecualian. Kenapa gue bilang pengecualian? Karena apa yang gue tanya dengan apa yang keluar kartunya itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Nggak nyambungnya dalam arti gini, ini kartu sebenarnya semua resonate sama story-nya gue, story yang terjadi dalam love life-nya gue itu resonate banget. Tapi yang bikin nggak nyambung adalah gue nanya tentang si Bayu, tapi yang keluar kartunya malah tentang Chandra. And it's really crazy guys. Oke guys, gini,
whatever happens in the future, kalaupun nanti gue nikah either sama Bayu atau sama Chandra, pasti gue akan update ke YouTube. Gue akan bikin vlog ke YouTube. Jadi untuk sementara ini gue nggak, karena memang belum ada pernikahan, belum ada progres dalam hubungan gue dan Bayu, ataupun belum ada progres dengan hubungan gue dengan Chandra. Jadi memang gue belum bisa update secara real actionnya ya. Gue baru bisa update secara energinya aja nih lewat kartu ini pun juga. Oke guys, kalau gitu aku capek, energi berat banget. Oke guys, kayaknya cukup untuk vlog gue sekarang. I'll see you in the next vlog. Okay, bye guys. Thank you for watching. Okay, bye-bye.